Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mikrotik akses. Untuk materi hari ini ada metode akses router OS, router port with Winbox, menu hostname dan IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik di Winbox, akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, Whitepeak, QuickSet, Telnet, dan SSH, dan yang terakhir ada konsep serial console. Oke, yang pertama itu ke metode akses mikrotik router. Metode akses mikrotik router bisa digunakan di keyboard, serial console, remote, server telnet atau SSH, Windows, PTP, IP, QuickSet, dan Whitepeak, Telnet, lokal, atau Winbox terminal menu, dan yang terakhir ada mikrotik app. Oke, kita lanjut. Akses router port Whitepeak. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox, tombol Windows terkait Matos dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan dengan kabelan. Aplikasi access by MAC dan IP address. Untuk usernya ini ada admin, dan untuk passwordnya dikosongkan. Kita lanjut. Oke, di sini pertama saya akan melakukan login menggunakan MAC address. Di sini saya udah menyiapkan ini. Kita lanjut ke Winbox. Nah, di sini saya menggunakan MAC address. Kalau kita konekkan, untuk di sini kita X saja. Oke, yang pertama yang saya lakukan sini adalah mengganti nama yang di atas ini. Oke, untuk ini kita klik sistem, lalu ke Pindet TV. Lalu kita di sini bebas ya, menggunakan nama apa saja. Contoh, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terganti ya namanya. Dan untuk nambahkan IP address, kini ke IP address, lalu kita tambahkan contoh, lalu kita apply. Untuk interface-nya kita ganti ke 2, play, lalu OK.
Nah, di sini kita sudah menambahkan IP address-nya. Kita lanjut ke tampilan Mikrotik pada Winbox. Ya, untuk yang di atas ini adalah user login, dan ini IP atau MAC address, dan ini untuk hostname-nya, ini untuk versi dan hardware dan arsitektur. Di sini juga ada Undoredo, dan untuk ini ya ada lifetime, ada dashboard. Untuk yang ini, yang abu ini adalah area kerja. Nah, di sini juga ada banyak menu, kita akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada Caseman atau ada Controller Access Point System Manager, merupakan sebuah fitur wireless control yang memudahkan kita untuk mengatur semua perangkat wireless access point yang ada di jaringan kita secara terpusat. Ke menu yang kedua itu menu interface. Menu interface merupakan gerbang trafik keluar atau masuk ke Mikrotik. Untuk fitur selanjutnya ini ada di sini ada wireless. Wireless digunakan untuk menghubungkan router Mikrotik ke jaringan wireless lainnya, baik itu jaringan wireless publik maupun jaringan wireless privat. Menggabungkan port di Mikrotik menjadi satu jaringan, atau network bisa menggunakan grid, wireless, Ying, dan lain sebagainya. Untuk TripIP ini digunakan untuk komunikasi wide area network dengan menggunakan komunikasi serial. Di sini untuk mesh adalah protokol routing layer 2, khususnya Mikrotik untuk jaringan mesh dan kabel. Sini untuk files pada menu ini berfungsi untuk kita menyimpan file dalam OS Mikrotik seperti file HTML, login, page hotspot, file backup, file log, dan file lainnya ingin kita simpan di sana. Untuk menu log pada menu begini kita dapat melihat informasi log-log yang terjadi, baik dan informasi dari log ini sangat kita dibutuhkan sebagai informasi bantuan di saat troubleshoot atau log informasi lainnya yang kita butuhkan. Untuk menu radios menu ini berfungsi saat kita membuat sistem hotspot pada mesin Mikrotik kita, dan kita ingin sistem hotspot tersebut terkoneksi dengan baik ke server radios terpisah, maka kita config-nya dari menu radios ini. Untuk menu tools adalah mereka root
menu dari beberapa yang dapat kita fungsikan yang ada pada OS Mikrotik. Kita lanjut. Kita lanjut ke menu New Terminal. New Terminal ini berfungsi sebagai konsol pada OS Mikrotik dalam artian teks mode sama halnya dengan Linux OS yang berbasis server mode teks. Jadi semua menu yang ada pada OS Mikrotik kita dapat melakukan config-nya melalui New Terminal ini dengan perintah. Kita ke menu selanjutnya, ini kita ke Make Support Lib. Menu ini berfungsi untuk sebuah backup dari OS Mikrotik, namun beda dari backup biasanya, yang mana dari backup ini kita dapat mengetahui informasi dari seri dari OS yang kita pakai, dan biasanya backup ini dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi. Kita lanjut ke menu exit. Menu exit ini berfungsi untuk menutup Windows interface pada OS Mikrotik yang diakses melalui aplikasi Windows. Oke, kita lanjut ke akses virtual router Mikrotik penetrate with Winbox. Di sini saya akan mencontohkannya. Oke, kalian yang pertama di sini klik kanan, lalu ke node. Di sini pilih Mikrotik Router OS. Lalu scroll ke bawah. Untuk yang di kemo ini kosongkan saja. Lalu kita save. Oke, lanjut klik kanan lagi ke network. Lalu di sini kalian pilih yang manajemen cloud. Lalu kita save. Di sini kita sambungin. Nah, sini kita lalu save. Ini kita nyalakan Mikrotiknya. Di sini kita tunggu. Nah, di sini kalian ketik admin, lalu enter. Untuk passwordnya kosongkan saja. Lalu tekan tombol N, lalu Ctrl C. Nah, di sini kalian ketik IP address spasi print, lalu enter. Nah, ini sudah muncul ya IP addressnya. Lalu kita cek ke Winbox. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini adalah untuk tampilan di Winbox yang kita melakukan login dengan IP address. Oke, kita lanjut ke
mengakses router board with Bootpack. With Bootpack diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Wimbox. Bootpack ini support IP versi 4 dan IP versi 6. Support juga HTTP dan HTTPS. Wimbox ini sebagai alternatif Wimbox untuk mengakses router board via bisa dengan mengetik IP router pada browser. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke remove access telnet dan SSH. Based on terminal communicated interface, akses router via text atau klik dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Wimbox, dan terminal Webby. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya. Lanjut ke serial controller. Serial controller digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada MikroTik. Serial controller dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remove via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program hyperterminakan data bit 8 mati non topis dan low-name. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.